pembelajaran masalah ekonomi dalam sistem ekonomi materi pembelajaran ekonomi kelas 10. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi masalah ekonomi. Yaps, masalah ekonomi itu muncul ketika kebutuhan manusia tak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kita ketahui bahwa masalah ekonomi itu bisa dilihat dari 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang mau diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Sekarang coba bayangkan, setiap negara di dunia ini pasti menghadapi masalah ekonomi yang hampir sama, seperti sumber daya terbatas, tapi kebutuhan masyarakatnya tak terbatas. Anehnya, mengapa solusi mereka untuk mengatasi masalah tadi itu bisa berbeda-beda ya? Ada negara yang pemerintahannya sangat dominan mengatur aktivitas ekonomi, ada juga yang menyerahkan semuanya ke pasar atau pihak swasta. Nah, cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya itulah yang disebut dengan sistem ekonomi. Jadi, kalau kemarin kita belajar tentang masalah ekonomi, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara negara memecahkan masalah tersebut lewat sistem ekonomi. Nah, dari diskusi tadi kita udah tahu ya kalau setiap negara bisa punya cara yang berbeda-beda dalam mengatur kegiatan ekonominya, tergantung dari ideologi, kondisi negaranya, sampai ke peran pemerintahnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem ekonomi beserta ciri, kelebihan, dan juga kelemahannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, ada pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan suatu negara atau masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, ada jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, jenis-jenis sistem ekonomi yang sering kita kenal itu terbagi menjadi 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi terpusat atau komando, dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Singkatnya, sistem ini melakukan kegiatan ekonominya dengan adat istiadat atau dengan cara turun-temurun dari leluhurnya. Maka dari itu, sistem ekonomi tradisional ini mereka belum mengenal uang. Nah, biasanya mereka memenuhi kebutuhannya itu dengan cara barter. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan di sistem ekonomi tradisional ini bukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Saat ini hanya sedikit negara yang masih menerapkan sistem ini. Misalnya, di negara Afrika Tengah, tepatnya di desa Mobaye dan Baiki. Di Afrika Selatan ada Malawi, dan di Indonesia pun ada juga, tepatnya di Lembah Baliem, Pegunungan Jayawijaya, Papua. Ciri sistem ekonomi tradisional ada 3. Yang pertama dipengaruhi oleh norma-norma adat, yang kedua penggunaan uang masih terbatas, dan yang ketiga kegiatan ekonomi tidak berorientasi pasar. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu persaingan yang sehat, tentu karena hubungan antar individu yang erat, tidak ada kesenjangan ekonomi, dan tidak ada eksploitasi sumber daya. Sedangkan kelemahan sistem ekonomi tradisional ini yaitu produktivitasnya masih rendah karena teknologi yang masih sederhana, sehingga pertumbuhan ekonomi itu menjadi lambat. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dan masyarakat masih bergantung pada alam. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi di sini pemerintah tidak ada campur tangan sama sekali. Segala faktor-faktor produksi itu bisa dimiliki oleh individu. Nah, disinilah muncul para kapitalis-kapitalis yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sebenarnya sistem ekonomi liberal ini agak kurang baik ya. Ya,
semakin baik bagi orang-orang yang jiwa kompetitifnya itu tinggi dan sangat berinovasi. Tapi untuk masyarakat yang tertinggal, ini bisa dikatakan yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Untuk negara yang dominan menggunakan sistem ini ada Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Jerman, Brasil, dan juga Inggris. Adapun ciri sistem ekonomi pasar atau liberal ini, yang pertama, perusahaan bebas menentukan apa yang mau diproduksi dan dijual. Pemerintah tidak banyak ikut campur tangan, harga ditentukan oleh pasar, dan persaingan antar pelaku ekonomi sangat tinggi. Adapun kelebihannya dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk kelemahannya, kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan. Yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat atau sosialis atau komando. Nah, ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi liberal. Jadi, singkatnya, sistem komando atau terpusat ini segala kegiatan ekonominya itu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, yang mengatur segala sesuatunya itu adalah kewenangan pemerintah. Masyarakat tidak boleh ikut campur tangan. Negara yang dominan menggunakan sistem ini yaitu Cina dan Korea Utara. Untuk ciri sistem ekonomi terpusat ini, pemerintah mengontrol semua sumber daya dan kegiatan ekonomi. Produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah, tidak ada kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi, dan tujuan utama untuk pemerataan dan pengendalian ekonomi. Untuk kelebihannya sendiri, perekonomian relatif stabil karena diatur oleh pemerintah, dan pemerintah bebas menentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kelemahannya, hak milik individu itu tidak diakui dan mematikan kekreativitasan dan inisiatif tiap individu. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi campuran ini penggabungan antara sistem ekonomi terpusat dan juga sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonomi terpusat itu kan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sedangkan sistem ekonomi liberal itu dikuasai oleh masyarakat. Jadi, di sini adanya keseimbangan antara campur tangan pemerintah dan juga pihak swasta. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, ada kebebasan yang diupayakan namun pemerintah masih ikut campur. Yang kedua, pemerintah memberikan perlindungan dan sektor penting. Yang ketiga, pasar berperan dalam menentukan harga namun pemerintah dapat ikut campur tangan. Untuk kelebihannya sendiri, pertumbuhan ekonomi seimbang dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Sedangkan kelemahannya, ketidakseimbangan ekonomi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Nah, itu tadi jenis-jenis sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan juga sistem ekonomi campuran. Nah, kira-kira negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang mana ya? Baik, jadi negara Indonesia itu identik menggunakan sistem ekonomi campuran yang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang membuat sistem ekonomi di Indonesia disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1-4. Nah, di sistem ekonomi Pancasila ini menekankan bahwa kerjasama lebih penting dibandingkan dengan persaingan karena persaingannya tidak sehat dapat menimbulkan monopoli. Selain itu, dasar kekeluargaan dan gotong royong dapat mencapai kemakmuran bersama. Hal inilah yang membuat sistem ekonomi di Indonesia disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Baik, itu dia yang sudah kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Kita sudah mengetahui apa itu sistem ekonomi dan juga jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi ada 4, ada sistem ekonomi tradisional, liberal, terpusat, dan juga campuran. Nah, untuk negara Indonesia sendiri itu menganut sistem ekonomi campuran berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. See you on the next video. Bye-bye.